Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Udin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf mengganggu waktu Pak Udin, ya. Selanjutnya terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk kegiatan saya Pak Udin. Jadi Pak Udin, saya ini dapat tugas untuk belajar tentang bagaimana pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dalam CGP angkatan 10 ini Pak Udin. Jadi Pak Udin pernah enggak punya pengalaman terkait dengan dilema etika? Kalau punya, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak Udin. Tolong dijelaskan dilema etika yang bagaimana. Jadi dilema etika itu Pak Udin, benar melawan benar, nilai benar melawan nilai benar, gitu Pak Udin. Kadang-kala memang pengambilan keputusan dalam masalah-masalah benar melawan benar ini memang agak sulit. Memang perlu memperhatikan hati, rasa, dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa teman yang terkait. Gitu Pak Udin. Iya. Baik, selanjutnya Pak Udin, selama ini bagaimana Pak Udin itu mengidentifikasi bahwa hal tersebut itu merupakan dilema etika atau hanya bujukan moral gitu? Yang mengidentifikasinya ya kita bisa memisahkan antara ini dilema etika atau bujukan moral. Kadang-kala yang dilema etika ini memang agak sulit karena ini benar melawan benar. Jadi ketika kita memisahkan masalah itu, ya kita lihat akar permasalahan. Ini masuk dilema etika atau masuk bujukan. Baik, gitu Pak Udin. Selama ini bagaimana Pak Udin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Udin? Nah ini memang yang agak sulit. Saya harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, memverifikasi, kemudian melakukan berbagai pertimbangan pemikiran dan bermusyawarah dengan orang yang saya anggap mampu untuk membantu memecahkan masalah ini. Dan kadang-kala saya bentukkan ke diri saya sendiri, hati saya sendiri. Kalau saya di posisi seperti itu, bagaimana kondisi saya? Nah, itu pertimbangannya itu. Jadi saya mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah ini. Memang harus hati-hati. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Kita ambil jalan yang terbaik. Berarti ada proses verifikasi terlebih dahulu, terus ada diskusi dengan teman-teman yang mampu. Setelah itu dibenturkan dengan dirinya Pak Udin. Iya. Baik. Selanjutnya Pak Udin, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa digunakan Pak Udin selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu Pak Udin? Langkah yang kita ambil ya mempelajari kasusnya terlebih dahulu, kemudian seperti tadi yang saya katakan, setelah dipelajari kasusnya siapa-siapa yang terlibat, kemudian kita identifikasi masalah-masalah itu, kemudian kita ambil solusi jalan keluarnya baik dengan pertimbangan-pertimbangan tadi dan pendapat-pendapat dari beberapa teman. Gitu ya Pak Udin. Selanjutnya Pak Udin, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Udin anggap efektif dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika tersebut Pak Udin? Yang efektif memang kita diskusikan dengan teman. Ini ketika teman-teman ada usulan-usulan, saya bisa mengambil kesimpulan, mengerucut ke akar masalah dan akhirnya
mudah untuk mengatasi masalah. Baik, Pak Udin. Hal-hal selanjutnya gitu Pak Udin, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Jadi pasti Pak Udin selama membuat keputusan itu pasti punya tantangan Pak Udin ya. Jadi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika, tantangan apa itu Pak Udin yang mungkin menjadi halangan Pak Udin yang menjadi tertantang gitu? Selama ini dalam kegiatan kerja saya, ya semua teman saya anggap partner, tapi mereka kan punya karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang partner yang satu dengan yang lain berbeda, kemudian tingkat kompetensinya juga berbeda. Ya tantangannya memang sulit untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Tapi bagaimana lagi kita harus memperhatikan segi ketermanfaatan demi kebaikan. Jadi tantangan utamanya Pak Udin itu karena memang karakteristik setiap orang berbeda. Makanya kita yang pertimbangan yang akhir dari segi manfaat. Selanjutnya Pak Udin, apakah Pak Udin itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak Udin ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan hari itu juga atau Pak Udin punya jadwal tertentu gitu? Kalau jadwal tertentu kelihatannya walaupun ada masalah tetap kita selesaikan saat itu juga. Artinya kita secepatnya mengambil langkah untuk menyelesaikan sehingga tidak berlarut-larut. Jadi jadwal berkalanya memang tidak ada, tapi setiap ada masalah kita coba secepatnya ambil tindakan untuk segera terselesaikan. Baik, berarti tidak ada tata kala atau jadwal tertentu nih Pak Udin, langsung diselesaikan hari itu secepat mungkin. Kalau bisa hari itu ya hari itu diselesaikan. Ya. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah pengambilan keputusan Pak Udin selama ini? Ada dukungan teman-teman, apalagi teman-teman yang punya kompetensi lebih, terutama yang sedang mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukung profesinya seperti ikut dalam program CGP, PPG, kemudian diklat-diklat yang mendukung profesinya. Ini sangat mendukung sekali, membantu saya untuk pengambilan keputusan. Berarti ada teman-teman yang memang dapat membantu pengambilan keputusan Pak Udin ya. Yang punya kemampuan lebih atau pernah mengikuti diklat-diklat yang penting gitu ya, yang mendukung profesi. Oke Pak Udin. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya Pak Udin. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Udin tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Udin selama mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang dapat diambil. Segala sesuatu perlu kita bicarakan secara kekeluargaan. Jadi jangan sampai masalah itu berlarut-larut, kemudian tetap bisa menjaga kondusivitas tempat kerja. Jadi jika masalah itu berlarut-larut maka akan mempengaruhi kondusivitas tempat kerja dan menghambat yang ingin kita cita-citakan kesuksesan dalam bekerja. Terima kasih Pak Udin atas waktu dan pengalaman yang diberikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya ketika nanti mengambil keputusan gitu nih Pak Udin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Bu Lis. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu Lis? Baik, agak meriah sedikit. Semoga sehat
selalu. Amin. Mohon maaf Bu Lis mengganggu waktunya, dan terima kasih atas telah meluangkan waktu untuk kegiatan saya, Bu. Sama-sama, selagi saya bisa, insya Allah saya siap untuk membantu demi suksesnya program jenengan. Iya. Jadi begini Bu, maksud saya meminta waktu Bu Lis itu berkaitan dengan tugas saya CGT terkait dengan pengambilan keputusan yang dilema etika Bu Lis. Gitu. Selama Bu Lis menjadi kepala sekolah, Bu Lis pasti punya punya dilema etika nggih. Punya. Iya nggih. Mungkin bisa diceritakan Bu Lis sebelum masuk ke pertanyaan. Ceritanya mungkin tiap, terutama untuk anak buah ya, ada ini tujuan, maksud saya supaya anak buah tersebut, salah satu anak buah tersebut supaya menjadi baik, punya saya dan di saya ini kendala atau menjadi masalah, diatur itu malah nampeke malah ke saya. Jadi kita berbuat baik belum tentu dapat diterima dengan baik. Nah itulah yang sering saya alami. Bahkan kalau zaman sekarang itu kok malah seperti itu diumbar begitu. Itu yang menjadi dilema ini. Kadang saya hampir bagaimana kalau saya tidak lanjuti. Jadi di satu sisi Bu Lis itu kasihan kalau memang harus diselesaikan atau diputus, tapi di sisi lain ya memang perlu ada keadilan gitu ya Bu Lis. Ya. Menurut Bu Lis, menurut pengalaman Bu Lis selama ini, bagaimana Bu Lis dapat mengidentifikasi bahwa keputusan yang diambil Bu Lis itu termasuk dilema etika, bukan rujukan moral Bu Lis? Mengidentifikasinya seperti apa? Kalau saya, pertama saya mengumpulkan beberapa informasi ke terkait, misalnya informasi contohnya yang saya alami baru saja, ini malah masih anget yang saya alami itu. Saya informasi ini benar apa tidak, benar apa tidak. Begitu saya kumpulkan beberapa informasi, terus yang nanti menjadi keputusan saya yang akan saya ambil begitu. Terus memastikan apakah informasi itu jadi tidak hanya informasi ke pihak satu ini. Saya beberapa kumpulkan. Pertama dari lingkup sendiri, keluarga sendiri, dari keluarga SD saya kumpulkan bagaimana sih langkahnya, kok dapat info semacam ini. Terus saya mengacu ke yang lain, bagaimana ya ini. Tapi dalam lingkup satu dulu, kalau bisa kan kita selesaikan secara tidak mengekspor keluar dulu, seperti itu. Jadi nanti kita kumpulkan data-data atau informasi-informasi. Kalau yang terakhir kita minta informasi ke atas. Berarti cara mengidentifikasinya memang dari dalam dulu. Dari dalam dulu. Orang ini kok seperti ini, bagaimana ya? Jadi tidak, saya mengumpulkan data-data atau informasi ke staff. Baik, selanjutnya Bu Lis, selama ini bagaimana Bu Lis menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah Bu Lis, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Tentunya mengandung nilai-nilai kebijakan yang sama gitu Bu Lis. Ini pasti membuat susah nggih. Saya mengusahakan sedapat mungkin saya musyawarahkan dulu Mas. Saya musyawarahkan ya tadi terkait tadi informasi ke staf. Jadi saya musyawarahkan staf dulu, staf karyawan atau bahkan ke komite. Kita musyawarahkan bagaimana ini. Saya tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mengambil keputusan langsung tidak.
harus saya musyawarahkan dengan staf dulu. Terus staf naik ke komite dan dibantu dengan wali mungkin yang berkompeten. Wali seperti itu. Bagaimana ya kok ada masalah seperti ini bisa seluruh pihak. Di sisi kita dalam kaum keluarga ini nanti dampaknya begini. Kalau saya melangkah, mungkin di sisi baiknya banyak, tapi di situ yang membuat masalah tadi kan menjadi dirugikan atau mungkin dalam hal dirasa saya jahat kan gitu, seperti itu. Jadi makanya kita mengusahakan musyawarah. Berarti diutamakan syarat musyawarah dulu ya, ya, Bu? musyawarahkan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ada buktinya seperti ini. Baik, Bu Lis, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Lis selama ini dalam mengambil keputusan? Tentunya tadi ada identifikasi dan lain sebagainya, Bu Lis. Terus mungkin ada lagi Langkahnya saya tadi ya tetap berkaitan ya, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta yang nyata ya, dengan masalah tersebut. Terus data atau mengumpulkan informasi dan mencari solusinya bagaimana. Kalau informasinya seperti ini, solusinya nanti bagaimana. Terus dari hasil informasi atau data tadi kita nanti mempertimbangkan. Kita pertimbangkan buktinya, ini kita pertimbangkan bagaimana rugi dan untung. Saya pertimbangkan. Jadi ada identifikasi, harus mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan kerugian bagi SD maupun bagi yang orang tersebut. Selanjutnya Bu Lis, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bu Lis itu efektif dalam mengambil keputusan, Bu Lis? Saya efektifnya begini, saya terjadi kasus ya seseorang ya, anakku kita undang, kita tanya, membuat pertanyaan yang dialami yang terjadi ya, kita tanyakan ya. Terus kan kita tanya, tidak saya abaikan atau orang tidak mau tahu, saya tetap peduli ya. Saya mengutamakan peduli terhadap orang tersebut. Peduli, saya berikan pertanyaan bagaimana kasus ini yang kamu alami kok seperti ini. Karena kan sudah peduli, sudah peduli. Terus tadi mempertimbangkan secara profesional, ya, dipertimbangkan. Saya pertimbangkan secara profesional dan objektif. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya memang langkah yang paling efektif. mungkin menurut saya seperti itu. Orang tersebut saya tanyakan, ada semacam ini. Selanjutnya Bu Lis, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu Lis dalam tentunya dalam ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu? Tantangannya saya memilih ya kebaikan yang besar atau kejahatan itu yang lebih sedikit ya. Misalnya keuntungannya wae ya tak jipuk sing akeh yang keuntungan hal yang kebaikan demi kebaikan tersebut ya. Dengan kasus itu kok menyangkut kebaikan yang terbanyak ya, sing kejahatan itu mau walaupun kan otomatis kasus saya yang saya alami bahkan ini bagus sekali Mas Adi menyodorkan kasus-kasus seperti itu dan saya bahkan menjalani langsung ya. Itu kalau saya mengambil keputusan saya jalankan ini demi kebaikan kita bersama dan ada yang dirugikan tentunya berat.
Nah, tapi bagaimana? Apakah saya tidak mengambil keputusan? Iya. Begitu. Karena memang kepala sekolah itu dituntut untuk itu ya, harus punya Hanya keputusan. keputusan. Walaupun itu Nanti saya Iya. yang mau kebaikan belum tentu diterima dengan Iya. baik. Iya. Jadi asal itu demi kebaikan bersama menyangkut orang banyak dan itu baik, yaitu saya mengambil ke situ. Jadi lebih mengutamakan itu deh. Jadi tantangan Bulis itu adalah memilih antara kebaikan atau kejahatan diukur dari mana yang lebih baik dulu. Baik gitu. dulu, itu yang baik dulu. Walaupun itu nanti kita berani mengambil resiko, terutama resiko untuk saya sendiri sih. Iya. Untuk saya sendiri beresiko banget karena tadi seseorang tadi otomatis kan memusuhi saya. Iya. Kan terus memusuhi, paling enggak seperti ini pasti itu di belakang kepala sekolah sekarang gini. Pasti. Jadi memang harus berani mengambil resiko. Nah, tadi karena apa? Saya punya dasar, sudah dimusyawarahkan, sudah ini, saya punya dasar. Saya punya dasar seperti itu. Sebesar apapun tantangannya, ketika kita sudah menjadi seorang pimpinan, ya harus berani mengambil keputusan itu ya Bro ya. Betul. Resiko apapun. Resiko apapun. Karena asal kita tadi kan tidak melangkah sendiri. Pasti dibalik itu kan saya misalnya sampai kejebur dalam hal yang nggak baik yang tidak saya inginkan, pasti kan dibalik di belakang saya tadi kan pasti ikut nyiok gitu. Jadi misalnya anak dia sudah ya saya omongi, komite sudah saya lapori begini terus saya melangkah fakta-faktanya kita kumpulkan begini, nah, akhirnya saya mengambil keputusan. Nah, resikonya memang berat. Itulah pimpinan. Iya, Bu. Nah, Selanjutnya Bulis, selama ini Bulis itu dalam mengambil sebuah keputusan ya, menyelesaikan sebuah masalah, itu adakah tata kala atau jadwal tertentu, ataukah mungkin Bulis langsung diselesaikan hari itu juga gitu Bu? kalau saya tidak ada jadwal tertentu, tidak pasti, tidak kan masalah-masalah seperti itu tidak terus. Kalau ada masalah tadi tidak langsung seketika, enggak, saya telah dulu. Oh, tadi masuknya ke mengumpulkan informasi betul apa enggak. Jadi tidak ada jadwal khusus. Melihat situasi, melihat kondisi. Kalau saya seperti kondisinya, dan kalau saya terjadwal kok saya harus menangani kasus ini, padahal nanti dulu dengan dinas lain, dinas saya harus ini, apalagi kepala sekolah RT juga, rangkep juga kegiatan lain juga. Jadi untuk terjadwal untuk saya tidak terjadwal. Lihat situasi. Insidentil Ya, gitu ya, betul. Bu. Sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Ye. Selanjutnya Bulis, selama ini mungkin adakah beberapa faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah Bulis dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor yang mempengaruhi itu karena Seseorang. dari ya faktornya ya situasi sangat pengaruh ya situasi. Terus faktor lagi individunya, terus faktor sosial. Kita harus perhatikan fase sosial juga. Itu faktor yang untuk mempermudah mengambilkan faktor sosial. Ini kan terus tidak sebegitu jegleknya gitu maksudnya harus sosial manusiawi. Terakhir Bulis, pertanyaan saya sebelum percakapan ini ditutup. Dari semua hal yang telah disampaikan Bulis tadi,
pembelajaran apa yang dapat Bulis petik selama ini menurut pengalaman Bulis ya dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghasilkan sebuah keputusan yang tentunya dilema itu Bulis ya. Iya, dilema. Berat ya Mas. Berat. Di sisi lain harus begini, di sisi lain merugikan, mungkin diterima dengan cara aku rugi, merasa begini. Kalau saya dalam menghadapi keputusan ini ya itulah kembali kehidupan, proses yang harus ditindaklanjuti. Semua orang pasti mengalami, apalagi sebagai pimpinan. Sebagai pimpinan ini harus proses untuk menentukan, kita harus berani menentukan tindakan yang sudah melalui beberapa tahap tadi yang sudah diteliti, yang sudah dipahami untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, Bulis, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu Bulis yang ringan-ringannya itu dari bawah ke atas. Ya. Ini karena kedinasan sudah mau Pak. Sudah mau ya harus konsekuen. Mohon maaf juga ya Bulis, karena memang kalau mengganggu waktunya Bulis. Semoga Bulis selalu diberikan kesehatan. Amin, sama-sama Mas. Dalam mengambil keputusan juga diberikan yang terbaik. Ya, itulah jawaban saya. Sekilas maklum, orang tua mungkin tak ada kalimat. Mohon izin. Luas, ya, mohon nanti bisa dimaklumi lah. Sebenarnya saya seperti pengalaman yang luar biasa saya dapatkan Bulis. Memang pengalaman itu memang guru yang terbaik Bulis. Ya, ya. Maka dari itu saya berguru ini Bulis. Dari pengalaman itu sukses selalu ya dari pendidikan lulus sampai kapan ini? Nanti insya Allah sampai November. Assalamualaikum Bulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dina, apa kabarnya? Siang juga Pak Adit, alhamdulillah baik. Pak Adit gimana kabarnya? Baik juga Bu Dina. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada apa nih? Kok gini. tumben main kesini? Ya, jadi begini Bu Dina, saya mendapatkan tugas CGP Angkatan 10 berkaitan dengan pengambilan keputusan gitu Bu Dina. Jadi begini, Bu Dina selama menjadi kepala sekolah itu pasti kan memiliki memiliki pengalaman ya. Nah, adakah suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakannya? Mungkin penyelesaiannya juga bagaimana gitu Bu Dina? Iya Pak Adit, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja ya, pasti di semua sekolah itu punya suatu masalah. Nah, kebetulan saya ini kepala sekolah juga baru, tapi juga kemarin ada beberapa masalah juga yang sudah saya hadapi. Contohnya kemarin yang baru-baru ini, masalah ini Pak, izin guru. Nah, kemarin itu ada guru saya itu yang kebetulan orang tuanya baru sakit. Kemudian beliau itu izin terus di awal-awal MPLS kemarin. Nah, izin terus, kemudian di rumah katanya tidak ada tidak ada yang menggantikan untuk merawat orang tuanya di rumah sakit seperti itu karena dia anak tunggal. Jadi saya misalkan menyuruh dia harus tertib sekali masuk terus, izinnya sekarang kan fast print ya Pak. Fast print itu kan harus memang tepat waktu seperti itu. Sedangkan rumah beliau kan jauh, saya juga
ini kasihan sama beliau kalau warawiri ke sini. Nah, padahal izin kan hanya sesekali saja, tidak boleh izin dipalsukan juga tidak boleh. Nah, itu yang membuat saya dilema kemarin mengambil keputusan ke beliaunya gitu, Pak. Oh, jadi ada anggota dari Bu Dina, Bawan Bu Dina itu sering izin ya saat MPLS ya karena orang tuanya sakit ya begitu. Jadi, tadi tanya penyelesaiannya gitu. Ya. Iya kemarin tuh penyelesaiannya gini, karena MPLS pun juga sangat penting ya, kebetulan itu beliau kelas 1. Nah ngajar kelas 1 jadinya wah gimana ini kan gitu. MPLS sih sudah ada kepanitiaan, cuman yang fokusnya di MPLS kan memang kelas 1. Sedangkan beliau di rumah juga tidak ada yang menggantikan. Jadi kemarin itu saya konfirmasi ke beliaunya, kemudian ternyata saya identifikasi ya seperti itu tadi, beliau memang di rumah tidak ada yang menemani, tidak ada yang untuk menggantikan lah gitu. Jadi wirawiri terus, saya juga kasihan. Terus akhirnya kemarin saya kasih solusi itu untuk menyelesaikannya ya memang beliau tetap absen pagi, kemudian izin, tetapi izin 1 hari 2 hari, kemudian untuk MPLS saya gantikan ke panitiaan lain karena itu kan memang basisnya saya mengambil kebijakan itu adalah benar melawan benar kan Pak, seperti itu. Jadi itu termasuk ke dilema etika menurut saya. Jadi menurut Bu Dina bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataukah itu hanya bujukan moral? Kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral itu tentunya sangat berbeda ya. Alhamdulillah saya juga sudah mempelajari materi-materi dilema etika itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada saat saya CGP Angkatan 5. Jadi sedikit banyak saya juga mengetahui hal itu. Untuk yang dilema etika itu adalah benar yang masalahnya itu memilih A juga benar, di sisi lain juga benar juga seperti itu. Kalau yang bujukan moral itu yang salah melawan benar. Contohnya apa? Contohnya ya memang misalkan sering terlambat, itu kan alasannya cuman tidak bisa tepat waktu karena ada alasan lah di rumah banyak kerjaan atau bagaimana. Itu kan solusinya kan sangat mudah sekali kan, harus lebih pagi dan lain sebagainya, itu yang merupakan bujukan moral. Jadi ya memang kalau benar melawan salah itu bujukan moral, lebih mudah untuk mencari solusi daripada yang dilema etika karena benar melawan benar gitu. Menurut Bu Dina, kasus yang berkaitan dengan guru kelas 1 tadi itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bu Dina ketika Bu Dina mengambil keputusan? Kalau yang tadi itu saya masukkan ke dalam dilema etika seperti yang saya katakan tadi ya. Karena apa? Karena yang pertama beliau juga istilahnya untuk berbakti kepada orang tuanya juga sangat penting kan itu, karena memang beliau tidak ada keluarga yang di sini. Kemudian rumahnya juga saudara-saudaranya jauh. Kemudian yang kedua beliau juga kelas 1 kan memang yang bertanggung jawab untuk kepanitiaan MPLS, jadinya itu memang benar melawan benar. Jadi itu termasuk yang tadi adalah ke dilema etika gitu. Baik, selanjutnya Bu Dina, selama ini bagaimana Bu Dina menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Dina yang sekarang ya tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Jadi seperti kasus yang tadi itu. Kalau seperti kasus yang tadi itu kan kasusnya menyangkut individu ya, personal. Jadi saya menyelesaikannya itu saya konfirmasi dulu. Itu kemarin awalnya beliau kan cuman alasan izin Bu, menunggu orang tua, saya tadi absen saja gitu kan. Tapi kan kalau MPLS kan benar-benar itu penting kan, tidak boleh ditinggal. Jadinya memang saya bicara dari hati ke hati, memang
saya tanya langsung ke beliau, saya konfirmasi kenapa Bu kok tidak masuk, sering tidak masuk. Ternyata beliau bercerita seperti itu tadi, ada alasan yang sangat penting tadi, menunggu orang tuanya. Kemudian setelah itu saya identifikasi, ini kira-kira alasan-alasan beliau kuat apa tidak, apa fakta-faktanya, di rumah bagaimana, ada orang-orang yang membantu atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau sudah mendapatkan solusi hanya berdua saja, ya saya putuskan langsung. Misalkan pun itu tadi kan harus ada kematerian lain yang saya libatkan untuk menggantikan beliau. Jadinya memang harus saya omongkan juga ke forum pada saat rapat atau pada saat insidental, pada saat setelah siapa tadi Bu yang tadi tidak berangkat gitu. Jadi perlu dikonfirmasi dulu ya kenapa Bu X tersebut ya itu tidak berangkat MPLS tadi, ternyata ada alasan yang terkait tersebut, terus diidentifikasi seperti itu ya. Kalau bisa diselesaikan berdua ya diselesaikan berdua, apabila itu melibatkan orang lain berarti perlu diadakan rapat. Ya betul sekali. Jadi memang harus diselesaikan dengan diselesaikan dengan kepala dingin lah Mas. Tidak hanya saya yang memutuskan langsung seperti itu. Oke. Baik Bu Dina, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Dina lakukan selama menyelesaikan membuat keputusan itu? Keputusan. Kalau ini menyangkut individu tadi, yang pertama itu konfirmasi ke yang bersangkutan secara langsung, berbicara dari hati ke hati, supaya tidak ada ketersinggungan, supaya mereka saling bisa terbuka kepada saya. Kemudian misalkan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan siswa seperti itu ya saya insidental saja, saya tanya dan lain sebagainya, langsung bisa diselesaikan, lebih mudah lah. Kemudian lagi yang menyangkut kepada masyarakat sekitar atau wali murid, kalau sudah memasuki ranah wali murid itu pasti saya omongkan secara forum langsung seperti itu sama teman-teman atau guru-guru di sini semuanya, biar mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Oke, baik Bu Dina. Selanjutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dina anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi ya Bu, berarti yang benar lawan benar itu. Kalau untuk menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang pertama tadi saya harus koordinasi dulu, konfirmasi, koordinasi dengan yang bersangkutan, kemudian saya cari fakta-faktanya, kemudian habis itu menggunakan langkah-langkah itu ya, yang 9 langkah itu, ada trilema juga itu ya. Kemudian setelah itu kalau solusinya bisa saya pecahkan sendiri ya saya memutuskan langsung, tetapi kalau tidak berarti bersama-sama atau saya meminta pendapat ke yang lebih senior di sini seperti itu, karena di sini saya juga kan kepala sekolah baru ya Mas, di sini juga istilahnya saya pengalamannya baru juga di sini. Jadi kalau misalkan mendapatkan dilema etika yang menyangkut tentang masyarakat atau orang tua, itu juga saya paling tidak harus meminta ngomong lah ya, minta masukan kepada senior-senior yang ada di sini, walaupun itu guru di sini seperti itu. Kalau ngomong-ngomong kalau berkaitan dengan guru, ada berapa guru yang istilahnya ada di ini loh, yang ada di yang berasal dari lingkungan sini itu ada berapa? Iya. Yang riang ya. Yang di sini kebetulan ada 3. Ada 3. Jadi memang itu penting sekali ya, karena mereka beliau-beliau ini yang benar-benar tahu kondisi keadaan di sekolah atau di lingkungan sekolah ini. Jadi mau nggak mau juga saya juga kadang tanya ke beliau atau tanya ke komite seperti itu, karena komite kan memang orang yang kami percaya, mitra yang paling kami percaya di sekolah ini dan yang berada di lingkungan
sekolah ini gitu. Karena memang masalah yang berkaitan dengan masyarakat, apalagi sudah masuk dilema etika, belum berhubungan bersama masyarakat, itu saya rasa berat ya. Iya. Apalagi kalau dianggap saya ini lebih muda kan, kalau mengambil keputusan tidak benar-benar secara dingin atau benar disetujui oleh semua kan agak gimana gitu ya. Iya. Gitu. Kita lanjutkan Bu Dina. Iya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan untuk mengatasi masalah-masalah tentang dilema etika itu kalau menyangkut dengan masyarakat tadi, dengan wali murid atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut memang kepada wali murid atau masyarakat di sekitar. Sebab apa? Karena memang masyarakat di sekitar ini atau wali murid itu kan memang mitra di sekolah ini. Jadi mau nggak mau itu saya memang tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Memang saya pertama itu komunikasi dulu dengan guru sini. Kemudian habis itu kalau misalkan benar-benar belum bisa mengambil solusi yang terbaik, saya meminta tolong kepada komite untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Menurut Bu Dina, kalau kita pakai rating ya, 1 sampai 10, kepercayaan masyarakat terhadap SD yang Bu Dina pimpin sekarang bagaimana? Alhamdulillah sih sejauh ini misalkan ada apa-apa mereka sangat sangat responsif gitu. Terbukti kemarin pada saat MPLS juga mengantar sekolah juga ada komunikasi kami dengan mereka itu juga baik sekali gitu. Karena dulunya di sini kan belum ada kepala sekolahnya, PLT sudah gitu. hampir 5 tahun kalau tidak salah. Jadi memang benar-benar ini ada kepala sekolahnya, istilahnya itu sudah ada pemimpinnya. Jadi alhamdulillah insya Allah lebih baik gitu. Amin. Dipercaya. Selanjutnya Bu Dina, apakah Bu Dina memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus ya? Apakah Bu Dina itu langsung menyelesaikan hari itu seketika atau punya jadwal tertentu Bu Dina? Baik. Kalau untuk jadwal tertentu itu kemarin program saya memang ada saya programkan itu memang ada penyelesaian masalah yang berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di kelas. Itu memang saya harapkan ke guru-guru saya itu menyelesaikannya pada saat rapat setiap 1 bulan sekali. Jadi pada saat rapat di situ, kemudian saya bertanya ke mereka nanti permasalahan apa selama 1 bulan ini yang terjadi di kelasnya beliau-beliau. Untuk yang kasus-kasus yang lain, misalkan yang harus butuh penyelesaian seketika, ya saya langsung menyelesaikannya seketika itu juga gitu. Saya ambil kebijakan langsung gitu. Kalau lama-lama kan nanti malah ada masalah lagi atau ada kepentingan malah nggak selesai. Seperti yang di awal tadi. Iya, kalau memang itu ya insidentil jadinya itu seperti itu. Kalau permasalahannya di kelas hari-hari itu saya memang programkan pada saat rapat tadi. Kalau yang insidentil ya langsung saya putuskan hari itu juga gitu. Jadi yang ada jadwalnya itu berarti yang permasalahan di kelas ya. Permasalahan di kelas. Misalnya guru-guru tidak bisa mengambil solusi gitu. Jadi setiap 1 bulan sekali nanti ada rapat gitu ya, berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di kelas itu. Sekalian rapat bulanan. Ya. Selanjutnya Bu Dina, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Dina dalam membuat keputusan berkaitan dengan itu dilema etika? Tentunya ada ya faktor-faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Yang pertama tadi saya itu karena orang baru, saya itu harus penting sekali bagi saya untuk meminta
masukan-masukan atau solusi dari senior-senior yang ada di sini, kemudian dari guru-guru lain. Bukan berarti senior yang lebih tua dari saya dalam segi umur, tapi juga dalam segi pengalaman juga saya minta masukan ke beliau-beliau. Kenapa? Karena memang jadi pemimpin itu tidak boleh otoriter, harus mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari guru-guru yang ada di sini gitu. Untuk yang kedua, misalkan mau mencari solusi juga harus kita cari fakta-fakta dari masalah-masalah yang sudah dialami tadi gitu. Misalkan masalah murid ya harus cari faktanya yang benar bagaimana biar kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Jadi ada mitra yang istilahnya sangat membantu, yaitu tadi disebutkan adalah senior, bukan dari segi umur tapi dalam segi pengalaman Ibu Dina. Betul sekali. Selanjutnya Bu Dina, dari semua hal yang tadi Bu Dina telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Dina petik dalam pengalaman Bu Dina dalam mengambil keputusan di saat menjadi kepala sekolah ini, Bu Dina? Tentu ini merupakan pengalaman pertama menerapkan dilema etika, menerapkan pengambilan keputusan ini melihat dilema etika atau kejujuran moral ini termasuk pengalaman baru bagi saya. Karena dulu pada saat menjadi guru itu kan masalah-masalah yang saya hadapi itu hanya masalah dengan murid ya kan. Nah, sekarang ini menjadi kepala sekolah memang masalah dilema etika itu ternyata sangat banyak di sekolah ini ya, memang melibatkan tentang guru, karena kita kan bawahnya memang guru ya. Sebagai atasan memang harus sangat-sangat bijak dalam mengambil keputusan gitu. Nah, saya rasa juga pembelajaran tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini memang sangat penting bagi kita, terutama untuk guru sebagai pemimpin pembelajaran, biar tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan, dan juga terutama kita panjenengan juga sebagai nanti calon-calon kepala sekolah akan memimpin manajerial dalam lingkungan sekolah ya. Itu memang pelajaran ini sangat penting sekali bagi kita supaya nanti benar-benar bisa mengimplementasikan, benar-benar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oke, Bu Dina, terima kasih Bu Dina atas pengalaman yang sudah diberikan kepada saya khususnya, dan saya doakan Bu Dina selama menjadi kepala sekolah ini sukses, tidak ada masalah apapun. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas luangan waktunya dan sama-sama senang bisa membantu. Saya doakan juga semoga lancar dan sukses, lulus sangat memuaskan. Amin. Nanti dalam pendidikan guru penggerak ini, dan juga nanti saya harapkan setelah lulus tidak hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri, tapi juga diimplementasikan di sekolahnya sendiri, juga nanti bisa ditularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat di PGP ini kepada guru-guru yang lain. Ngoten nggih. Assalamualaikum Sukses selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.